Berarti abang merasa aset itu bisa ngalahin seorang Hotman abang dengan apa yang abang punya ya? Hotman itu cuman sepetak doang, tanah gue dia kalah, apalagi segunung gitu loh. Nggak ada apa-apanya. Hotman itu cuma punya ruko berapa biji sama berlian yang dia bangga-banggakan begini sama Lamborghini. Kalau gue kan gunung gimana? Ini samain sama gue. Masalah sepetak doang ya? Nggak ada apa-apanya, cuma sepetak doang. Gitu loh. Dan dia emang spesialis sama sepetak. Nggak bisa ngelawan gue. Ya. Bang, abang disuruh pulang kampung sama Bang Hotman. Hotman? Disuruh pulang kampung. Oh enggak, gue lahir di Jakarta, kampung gue di Jakarta, hari-hari gue ditanam di Jakarta. Hotman yang pulang kampung karena dia di sono di Siantar apa di mana tuh ya, Simalungun ya. Lo pulang lo Hotman lo, nggak pantas Jakarta lo. Gue orang Jakarta nih, lahir di Jakarta ya. Gue mau orang elit ya. Gue kakek gue kerja di istana ya, bokap gue di istana, dan hari-hari gue ditanam di depan istana presiden ya. Ingat lo, kalau lo suruh pulang kampung nih, kampung gue Jakarta. Walaupun kong nenek moyang gue di Bima ya. Lo kalah gaul sama gue Hotman. Aduh. Kalau gue dikasih bukit uranium 700 ton, gue mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan ya. Percaya nggak Bang? Apa? Percaya nggak? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gue, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di itu daerah di daerah apa itu? Udahlah. Gini aja deh, kalau memang bisa membiayai saja. Saya nggak dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Ya. Dan punya Asri secantik Asri gua. Kedatangan Rasman dan Oyobo ke MA gimana nih Bang? Dia sudah sadar. Saya yakin Rasman dan timnya tidak diterima oleh pimpinan MA maupun pengadilan negeri. Dia sudah sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan terburuk yang dilakukan oleh seluruh umat pengacara di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dia sudah sadar dia akan kehilangan bisnis. Nggak akan ada lagi pengusaha yang mau jadi klien dia. Kemudian lagi terancam lagi pidana seperti ini. Jadi dia selama 5 hari ini kan dia masih terus berargumentasi seolah-olah dia tidak berbuat segala macam. Sekarang dia sudah sadar, mungkin otak sadarnya baru mulai nongol sekarang. Saya sudah makan bakpao mungkin, ya. Termasuk siapa itu, si Firdaus itu, otak sadar sudah sadar, ya. Makanya saya sekali lagi kepada Bapak Kapolri, ya, karena penghinaan itu diucapkan secara live TikTok dari awal sidang sampai keluar kata-kata koruptor kau, kata sama hakim itu. Kalau ini orang tidak ditahan, di mana wibawa pemerintah kita, di mana wibawa lembaga peradilan kita, di mana wibawa hakim, di mana wibawa kepolisian juga. Ya, itu. Jadi harus dari segi apapun alasannya, ini orang pantas segera ditahan karena pasalnya memungkinkan, yaitu pasal 335 yang menurut KUH Pidana bisa dikecualikan, bisa ditahan walaupun ancamannya kurang dari 5 tahun. Abang bawa bukti. Hari ini tanggal 17 Februari 2025, Hotman baru selesai diperiksa sebagai saksi di Mabes Polri. Salah satu yang menjadi fokus dalam BAP adalah pada waktu Rasman di depan meja hakim dan langsung bertatap muka dengan hakim di seberang meja majelis hakim, Rasman itu teriak-teriak mengatakan koruptor, koruptor, ditujukan kepada hakim, dan juga kata-kata tidak bisa ganti hakim. Rasman mengucapkan itu berdiri di hadapan hakim, hanya dipisahkan oleh meja hakim, meja sidang maksudnya, dan sambil memukul-mukul mejanya hakim, meja sidang. Yang paling menjadikan, ternyata itu semuanya disiarkan live TikTok oleh tim TikTok yang telah disiapkan oleh Rasman. Dan kemudian lanjut dengan si Firdaus naik ke meja seolah-olah jadi jagoan dengan pakai jubah advokat, ya. Jadi kata-kata koruptor tersebut diucapkan kepada hakim, disiarkan oleh live TikTok dan juga oleh banyak infotainment. Benar-benar menyedihkan terhadap harga diri hakim di Indonesia. Sedih lihatnya, sedih. Kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap
Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim, di meja hakim, sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim, koruptor, koruptor, koruptor. Dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus, yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara, dan juga beberapa oknum, ada dua ibu-ibu itu yang emak-emak yang sudah tua tuh yang juga menimbulkan kegaduhan dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. Itu kira-kira intinya. Ada persiapan khusus nggak Pak untuk? Nggak ada persiapan. Saya kan hanya sebagai saksi. Dia hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Ini akan seperti apa sih Bang? Iya Pak. Kronologinya kan Anda sudah lihat begitu. Kan intinya begini, kan si Rasman menuduh sampai 11 kali posting di Instagramnya mengatakan saya itu penjahat seks, saya itu kelainan seks. Dan kalau sidang pertama, kedua kan sampai ketiga kan sidang terbuka kan. Tapi giliran saya sebagai saksi kan harus yang menjadi acara kan pembuktian apakah ada penjahat seks dan kelainan seks. Berarti kan itu terkait dengan asusila. Nah, menurut undang-undang bahwa apabila materi persidangan adalah tentang asusila harus tertutup. Begitu hakim mengetok bahwa tertutup, dia marah-marah karena dia sudah bawa begitu banyak TikTok dan sebagainya. Dia mungkin mau pansus, mau fashion show di persidangan, padahal gua jauh lebih ganteng kan. Hari ini kan dia menghadap sama MA terkait dengan pembekuan. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia, karena ada dua hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Tentu kedua, masyarakat tentu akan pasti menjauh, akan memakai pengacara. Orang memakai pengacara kan untuk menang, untuk membela diri, bukan untuk kalah. Ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Hari Senin saya akan datang ke Mahkamah Agung minta maaf, mengantar surat Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan alhamdulillah semua baik-baik saja. Bagaimana bisa permintaan maaf marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu? Ya biarkanlah proses hukum berjalan. Jadi Rasman akan menghadapi 3 hal. 1, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila ada tonton di media tidak boleh lagi bersidang. Yang ketiga, ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi ada 3 malapetaka yang mereka hadapi. Pak, ada pesan khusus untuk Rasman dan teman-teman. Pesan khusus Pak Rasman agar tobat, kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga. Kalau kita mencari-cari kesalahan, prosesnya juga pun pemberhentian kami atau pembukaan kami juga keliru kan gitu.
tapi kita tidak mencari ke situ. Kami hanya meminta permohonan maaf kami diterima oleh Ketua Mahkamah Agung dan pembekuan berita acara sumpah kami bisa diterbitkan kembali dan bisa dicabut sehingga kami bisa bersidang kembali di persidangan. Itu aja. Kalau ada dianggap penghinaan ke lembaga peradilan dengan minta maaf, barunya selesai. Dan kami yakin Pak Ketua Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, baik Ambon, DKI, dan Jakarta Utara, mereka masih punya nurani bahwa kami ini bagian dari penegak hukum dan kita tidak ingin benturan. Mau dicabut atau tidak, saya tetap pengacara. Ingat ya, karena tidak ada regulasi, tidak ada peraturan apapun, termasuk undang-undang yang bisa menetapkan pencabutan atau pembekuan saya sebagai pengacara. Saya akan tetap berjalan. Dan surat sanggahan saya terhadap Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan surat melalui Pengadilan Tinggi Banten yang memberikan nomenklatur istilah pembekuan terhadap surat itu, saya sudah bantah. Saya sudah mengajukan surat keberatan kepada Mahkamah Agung yang nantinya akan saya teruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perbuatan Melawan Hukum Pengadilan Negeri. Ya, ingat, saya tidak pernah turun tensi, ingat ya. Jadi urusan saya selama saya masih pegang kuasa, jangankan Hotman Paris, Hotman Ciseeng, Hotman Parung, Hotman Kedondong, Hotman Ular Bulu, saya lawan. Ya, jangan kamu bilang saya takut, saya ini cucunya Sultan, pantang bagi saya. Ya, moyang saya Pangeran Diponegoro, moyang saya Sultan Bima tidak pernah selangkah pun mundur untuk melawan Belanda. Ya, apalagi hanya melawan kau Hotman Paris. Ya, ingat kami punya konsep ketahanan mental untuk melawan kezoliman. Ya, jangan mimpi kamu Hotman Paris, saya tetap mengejar kamu. Walaupun kamu teriak-teriak, tolong Bapak Polisi, Bapak Kapolri, tolong itu ijazahnya, tolong diselidiki ijazahnya. Ngerti konstruksi hukum gak lo? Hah? Ya? Apakah Kapolri kau perintah-perintah untuk ngurusin ijazah saya? Kasus korupsi lebih banyak. Ya. Kasus pelecehan seksual seperti kau tuh banyak di Indonesia ini. Yang lebih krusial. Ngapain ngurusin ijazah saya? Ijazah saya sudah jadi 11 tahun itu ijazah. Diterbitkan oleh kampus saya. Ngapain kamu ngurusin ijazah saya? Jangan kamu nyuruh-nyuruh, macamnya kau udah hebat kali. Nyuruh Kapolri, nyuruh Mahkamah Agung. Ya, nyuruh ini, nyuruh itu. Kasihan kali tuh orang-orang berbintang dibudakin sama kau. Hah? Nggak ada marwahnya tuh Mahkamah Agung, disuruh-suruh sama kau. Seakan-akan ya, walaupun itu bukan berdasarkan perintah kau. Tapi seakan-akan. Karena apa? Karena begitu kau ngomong, 2 hari kemudian aku dibekuin. Rasman sudah menunjukkan kepanikan. Kalau dia memang gentle, dia tidak rame-rame. Adu ilmu hukum. Jangan bawa orang, sekelompok orang yang kasar gitu loh. Ini negara hukum. Dia kalau itu tidak jauh beda dengan banci gitu loh. Dia membawa orang, membentak-bentak dan terus terang. Tadi kaget juga nama saya disebutnya, tapi nggak apa-apa. Saya agar tahu juga langkah apa yang harus saya lakukan. Dia kan sepertinya ngincer, itu kan ngancem, ya kan? Nah, kalau dia ngancem saya juga buat laporan loh. Saya punya dokumen dari beberapa orang yang benar-benar akan membuka tabir peristiwa ini, ya. Kalau saya diusik, saya juga akan mengusik, ya. Selama ini kita dalam perkara Rasman fokus tidak kemana-mana. Tentang pornografi dan porno aksi yang dilakukannya, saya tidak kupas, saya tidak pernah membahas, ya. Tentang perkara ini, saya hanya memberikan keterangan apa yang dituangkan oleh Iklim Hakim, ya, dalam perkara ini. Anehnya, Iklim Hakim kok tidak diserang, kok seolah ditutup, ya, tertutup. Iklim Hakimnya yang diumbar, yang dihina, dicaci Rasman terus menerus. Nah, ini yang membuat Rasman tertekan. Saya tentang kepuasan, kebanggaan, senang, bahagianya Pak Hotman Paris dengan peristiwa
menghancurkan dua orang ini, ingatlah Allah itu tidak akan pernah tidur. Suatu saat Anda juga akan dapat dampaknya. Percayalah, jika kita menzolimi orang, kita akan dizolimi oleh orang lain yang bukan orang itu sendiri gitu. Yang kamu zolimi itu. Tapi pasti, yakinlah, bagi kami umat Islam, Allah itu ada. Dan pasti kamu akan mendapat ganjarannya. Jadi kamu jangan Hotman Paris ya, dengan bangga menyampaikan cerita bahwa sudah tercabut basnya, sudah dibukukan basnya, seolah-olah apa yang kamu sampaikan itu seperti kamu institusi dalam penegakan hukum. Kamu kan orang yang berada dalam peristiwa hukum itu. Perkaranya belum putus ya Pak Hotman ya. Ingat Pak Hotman. Jadi jangan seakan-akan kamu sudah mengatur lalu lintas hukum itu. Seakan-akan kamu sudah setara dengan rilis yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Kura-kura ninja ini waktu ribut dan menghajar di meja majelis hakim sampai orang minta supaya dia sadar. Berarti kura-kura ninja ini tidak sadar. Apakah dia dalam gangguan kurang obat atau pengaruh obat-obatan? Tolong diperiksa tes urin lagi nih kura-kura ninja. Dan seluruh pengacara yang mendampingi dia ya. Dulu karirnya sudah berakhir dan pulang kampung. Hotman suruh macul aja di kampung. Hotman Paris suruh macul di kampung. Kenapa? Omongan dia sesat. Beberapa kali memberikan narasi-narasi pada terakhir di Mabes Tari. Dia bilang kami tidak boleh beracara lagi, tidak boleh menerima klien, dan kalau kami memberikan kuasa kepada klien memberikan kuasa kepada kami, maka cacat hukum. Dia bilang suruh belajar lagi. Karena statement dia itu ditertawai oleh orang hukum se-Indonesia. Mana ada kami tidak boleh menerima surat kuasa dari klien. LBH saja yang bukan sarjana hukum masih boleh menerima surat kuasa dari klien. Ya, paralegal masih bisa menerima surat klien. Dari mana dia belajarnya? Makanya bilang nih omongannya ngaco, kebanyakan piknik. Hotman, tobat kau, jangan banyak piknik ya. Kasihan wanita-wanita yang kau kerjai itu, kasihan. Ya, tobat kau. Kau lahir dari rahim ibu kamu, kau kerjai wanita. Ya, hati-hati kamu ya Hotman, hati-hati kamu. Ya, nanti saya akan buktikan di pengadilan. Ya, tidak ada istilahnya kantor saya tutup. Kantor saya masih menerima, bahkan kemarin 4 klien saya lagi masuk di kantor saya. Tidak ada ya. Jadi pembukaan itu hanya sementara dan kami dilarang bersidang, bukan dilarang beracara, tapi bersidang. Ya, melaksanakan sidang litigasi. Jadi berat. Ya, hari ini Hotman Paris meraung-raung di tengah jalan, ya, menangis meminta perlindungan kepada penguasa untuk melawan gue. Bang, tapi kata Hotman kan bilang katanya MA nggak mau mengabulkan permintaan maaf. Itu kata Hotman. MA belum tentu. Kan kita udah kan kita di substansinya kita meminta maaf pada MA, bukan pada Hotman. Hotman tidak akan pernah saya minta maaf pada dia. Haram. Bang, gaya abang dianggap Hotman sudah tidak, artinya tidak laku lagi di era sekarang, dan abang gaya dia justru nggak laku lagi. Gaya kayak gue yang laku sekarang. Dia udah nggak laku. Dia tuh 2004 ke belakang ke bawah dia masih laku. Kali 2004 ke atas dia udah nggak laku gaya kayak gitu. Gaya halo, orang udah muak semua. Ini ya Hotman Paris ya berlian, udah gak laku. Itu kalau yang cincin gaya gitu, gaya ria ya, gaya ria seperti Hotman itu lawannya orang-orang seperti saya. Bang, kalau cincin yang abang pakai itu apa tuh bang? Ini bacan. Ini dari kampung nenek saya, nenek buyut saya, Sultan Ternate. Bacan. Ya, bacan. Dari kampung Maluku Utara. Nggak ada makna. Jadi gue cinta dengan kampung nenek buyut gue. itu sempat disinggung juga sama Hotman. Iya. Iya, gimana? Kalau dia nyinggung ini orang Maluku ngamuk semua. Karena ini cincin kebanggaan kami orang Maluku. Ya, nenek gue orang Maluku. Pesan buat Hotman, kurangin piknik, baca buku biar lo pinter. Karena ngomongan lo ngaco semua. Ya, oke, makasih. Good, thank you bang.